Warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubarakun min al-lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina fid din khususan di muallif hadal kitab fadilatul syekh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa thumma ila hadrati syekhina wa murabbi arwahina wa mujizina wa mursyidina wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa liman alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yashkinuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram al-fatihah. Syaratal ladina sampai mana Andri? Halaman 40. Ayyughrosa ayyamurahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallif rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Halaman 40 masih berkenaan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap putra-putrinya. Wa alaihima ayyamurahu bis salati wa bima ataqa minas sawmi idza balagha sab'a sinina wa yadribahu ala tarki dhalika idza balagha 10 sinina wa yamna'ahu min qurana'is su'i wa khulata'ish syarri wa minal ghalibi alaihi al-fuduli wal ghaflati min saghirin aw kabirin wa yuzida fi ta'ahudihi wa husnin nadhari alaihi mahma zaharat fihi makhayilut tamyizi wa la yad'ahu yaqulu wa la yaf'alu illal malihal mustahsana liyaqa'a nusyuhu ala dhalika wa yurassikha fihi ta'awudul adatil hasanati fayastaisaru alaihi al-amalu bidzalika
kibarihi fa innal khaira 'adatun wa aktsaru wazaifu hadzal 'inu min hadzal 'umuri yata'allaqul qiyamu biha bil abai wal auliya'i wa alaihima, dan wajib atas ayah dan ibu, jadi kedua-duanya, ayak murahu bis sholati, agar supaya memerintahkan putra putrinya untuk menegakkan salat, wa bima ataqa minas shaumi, dan terhadap apa-apa yang ia mampu melakukannya seperti puasa, perintahkan juga. Idza balagha sab'a sinin, apabila putra putrinya telah sampai usia 7 tahun. Secara hukum belum berkewajiban. Secara individu belum terkena taklilut takalif, beban hukum yang diwajibkan kepada Allah terhadap mukallaf, karena usianya belum mencapai baligh. Tetapi berkewajiban terhadap bapak dan ibu untuk memerintahkan putra putrinya sholat, begitupun puasa. Tidak boleh berpangku tangan walaupun usianya belum mencapai taklilut takalif, artinya belum sampai terkena beban hukum syariat. Kalau orang tuanya mendiamkan, dibiarkan saja tanpa adanya arahan dan bimbingan terhadap putra putrinya seperti sholat, puasa, kalau sampai nanti ketika sudah masuk usia dewasa, baligh, bila anak tidak mengerjakan sholat sama sekali, pun puasa tidak sama sekali, yang dosa orang tuanya. Yang berdosa besar orang tuanya. Makanya sejak dini dilatih, diajarkan. Nah, batasan agama di sini menjelaskan idza balagha sab'a sinin. Kalau umurnya sudah 7 tahun. Ukuran 7 tahun kan laki perempuan belum baligh. Usianya belum termasuk taklilut takallif, terkena beban hukum syariat, belum dewasa. Biasanya kalau sudah mencapai di atas 10, ya rata-rata 12 tahun, lulus SD atau madrasah ibtidaiyah. Wa yadribahu, boleh kedua orang tuanya memukul anak, memukul putra putrinya, ala tarki dzalik, di atas meninggalkan hal yang demikian itu. Kalau ada putra putrinya nggak mau mengerjakan sholat, nggak mau mengerjakan puasa, ya boleh kedua orang tuanya memukul. Idza balagha 10 sinina, nah, kalau usia putra putrinya telah mencapai 10 tahun. Jadi kalau umpama anak kita 10 tahun diperintahkan sholat tidak mau, disuruh puasa ogah, boleh kita mukul. Tetapi dalam fikih, fadribu maknanya ghairu mubarih, memukul tanpa memberikan rasa. Bukan mukulnya kayak mengajar orang lagi dendam. Apalagi kayak ngajar maling mukulnya, benyok bisa. Ini maknanya ghairu mubarih, tanpa memberikan rasa sakit, apalagi luka. Nah, jadi mukulnya nggak perlu pakai emosi. Jelas nggak? Anda jangan salah paham nih, kata Ustaz boleh dipukul, benyok dipukul, babak belur anaknya. Tetangganya kan nanya, kenapa? Boleh dipukul kata Ustaz. Salah. Mukulnya ghairu mubarih, tanpa melukai, tanpa memberikan rasa sakit. Tapi tergantung orang tua sih.
Kan ada orang tuanya yang galak. Saya ambil contoh diri saya aja deh. Dulu masih kecil tuh, bukan lagi pakai tangan. Kalau bapak saya kalau udah marah itu, kalau anak-anaknya nggak mau ngaji, kesper yang main, kayak dipecut. Jadi takut anak. Ya, apalagi kalau sudah diempos tuh. Tahu empos enggak? Oh, uji selangkangan tuh. Waduh, rasanya kayak apa? Maka kembali ke orang tua. Kalau kita ini jangan, ya, apalagi kita ngajar ngaji anak-anak. Kalau itu jangan galak-galak, bisa berhenti anak ngaji ntar. Diomelin dia berhenti ngaji, nggak ngaji lagi. Anak sekarang, ya. Wa yamna'ahu, dan berkewajiban bapak dan ibu mencegah putra putrinya, ya, min qurana isu, dari pergaulan teman yang jelek. Nah, di sini peran orang tua menentukan. Kalau sudah ada tanda pergaulan putra putri kita dengan temannya yang jelek, akhlaknya gitu, pergaulannya nggak bagus, dari tutur katanya, dari perilakunya, berkewajiban tuh orang tua untuk melarang. Nggak boleh dibiarkan. Wa khulata'ish syarri, begitupun pergaulan yang buruk. Kalau umpama anak-anak kita bergaul dengan temannya yang seronok, yang nggak punya budi pekerti bagus, nggak punya akhlak yang baik, boleh orang tua melarang dia untuk bergaul. Karena menurut pakar psikologi anak, 75% pergaulan anak dapat mempengaruhi anak itu, terutama lingkungan. Walaupun di lingkungan sendiri kalau pergaulannya kurang bagus, dapat mempengaruhi anak. Wa minal ghalibi alaihi al-fuduli wal ghaflati, dan menurut kebiasaan, kalau ada anak kita nih memiliki sifat fudul, berlebihan, sama kedua orang tua wajib melarang. Nggak boleh makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, pakaian berlebih-lebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh putra putri kita, berkewajibanlah kedua orang tua untuk melarang. Wal ghaflah, lalai. Umpama anak kita sering melalaikan kewajibannya, sering melalaikan tugas-tugasnya sebagai pelajar, dia lupa, dia lalai pada tugas-tugasnya. Nah, berkewajiban orang tua untuk mengingatkan. Nggak boleh tinggal diam. Min sogirin, dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil dah. Misalnya apa hal yang kecil? Apa ya? Hal yang kecil yang suka dilakukan putra putri kita. Kalau ada putra putri kita melakukan hal yang sepele tapi sangat berlebihan, orang tua nggak boleh tinggal diam. Game tahu game? Apa? Permainan. Andai, ya, kalau mama game itu dijadikan sekedar hiburan, misalnya untuk menghilangkan kejenuhan anak kita karena lama belajar, boleh 1 jam silakan. Nggak apa-apa, orang tua harus bijak. Karena kalau belajar mulu nanti penat anak kita. Boleh dikasih relaksi, main game. Tapi kasih waktu 1 jam. Umpama kalau main gamenya dari abis Johor sampai ketemu Isya. Nah, kan berlebihan tuh.
Berlebihan kan? Nggak boleh orang tua diem. Harus punya sikap, ambil sikap orang tua. Termasuk di HP tuh game kan banyak tuh. Ambil HP-nya, kasih warning. Jangan didiamkan. Ini kan yang banyak terjadi sekarang begitu. Judulnya online, belajar online. Betul awalnya. Paling belajar online cuma 1 jam. Tapi ketika orang tuanya melihat, ini sudah hampir 2 jam. Masuk 3 jam kok masih online. Begitu sudah dilihat, rupanya dia beralih ke permainan. Masya Allah. Sampai berjam-jam, 5 jam main game, coba bayangkan. Kalau belajarnya cuma 1 jam, main gamenya 5 jam. Sebanding nggak? Hah? Enggak. Kecuali kalau belajarnya 5 jam, main gamenya 1 jam boleh. Nggak apa-apa. Jangan kaku juga sebagai orang tua. Ya, jangan kaku, kasihan. Kalau putra-putri kita belajar terlalu lama, kasih renggang, kasih waktu, boleh istirahat. Ya. Boleh ditraktir makanan biar dia senang. Dari hal yang kecil. Au kabirin, atau hal yang paling besar. Kewajiban orang tua memberikan peringatan, warning. Wa yuzida fi ta'ahudihi, dan hendaklah kedua orang tua, bapak dan ibu, menambah di dalam perhatiannya. Harus memberikan perhatian lebih. Ya, kalau perlu dia harus memperhatikan putra-putrinya dibandingkan memperhatikan dirinya. Seorang ibu demikian. Dia harus memperhatikan putra-putrinya dibandingkan memperhatikan dirinya. Bapak pun demikian. Dia harus memperhatikan putra-putrinya dibandingkan dia memperhatikan dirinya. Dalam hal segala apapun. Dari makanan, ya, pakaian, dan lain sebagainya. Kasih perhatian lebih. Wa husnin nadhari alaihi, dan hendaklah bapak dan ibu memperbagus pandangan terhadap putranya atau putrinya. Artinya mencermati, harus mencermati dengan baik. Bisa belajar bisa membaca gelagat anaknya. Mahma zaharat fihi makhayilut tamyizi, apabila telah nampak pada putranya atau putra-putrinya makhayilut tamyizi, tanda-tanda ketamyizan. Biasanya kalau orang perempuan, ibunya yang paham. Ibunya suka mencermati itu. Kalau anak perempuannya sudah balik, atau anaknya cerita, ya, dia cerita tentang haidnya sama ibunya. Jarang cerita sama bapaknya. Ibu ya, pasti yang cerita tuh kalau anak putri cerita sama ibunya. Begitupun kalau laki-laki, hal ada tamyiz, tanda tamyiznya dia cerita sama ibunya. Jarang cerita sama bapaknya. Jadi sebagai orang tua harus mencermati dengan baik perubahan yang ada pada putra-putrinya, terutama tanda-tanda ketamyizan. Ya, misalnya kalau ada anak putrinya cerita, "Mah,
Kok putri keluar darah? Nah, jelaskan bahwa itu salah satu tanda sabilus sihah, tanda atau proses jalannya kesehatan manusia. Bahkan dalam agama, karena itu termasuk sabilus sihah, ya, baik laki ataupun perempuan, sunnah kedua orang tuanya membuat walimah. Misalnya anak ibu haid pertama kali, cerita, bikin walimah. Anak laki pun demikian, mimpi keluar sperma, kan tanda kebalikan tuh. Nah, sunnah bikin walimah. Ya, kan dalam Islam tuh ada 11 walimah yang sunnah muakkad untuk disyiarkan, termasuk min sya'airillah. Ya, innal walaima asyru ma'wahidin man addaha qad azza fi aqrani wal khursu inda nifasiha wa aqiqatun litifli wal i'dar inda khitani. Ada 11. Ya, salah satunya walimatul apa? Ketika anak kita pertama kali haid, pertama kali tamiz, sunnah bikin walimah. Wala yada'ahu, dan tidak boleh bapak dan ibu memanggil putra putrinya, anaknya, yaqulu, dengan satu ucapan. Yang dimaksud ucapan jelek. Jangan. Terlalu bagus juga jangan. Jadi yang biasa-biasa aja. Ini kalau dulu kan anak kita masih kecil, ya, ditimang-timang mamanya, bapaknya, tuh salah manggilnya tuh, anak raja, anak raja, anak raja. Lah anak lo dibilang anak raja. Betul nggak? Jangan. Apalagi mohon maaf dengan bahasa yang buruk, disuruh susah, lalu orang tua bilang mohon maaf, goblok lu, nggak boleh. Anak sendiri kata goblok. Emang anak siapa? Anak ibu bilang goblok. Anak bapak dibilang tolong. Jangan, anak sendiri. Anak orang lain aja kalau kita katakan demikian, orang tuanya dengar, marah nggak? Apalagi anak sendiri. Jangan, ya, manggil sebutan yang buruk, jangan. Manggil sebutan yang terlalu tinggi pun jangan. Jadi yang normal-normal saja. Kenapa? Dikhawatirkan bertepatan tuh saat kita manggil begitu tuh, malaikat mendengar, lalu diaminkan sama malaikat. Jadilah kenyataan. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Karena kan dalam Al-Quran, li'annahu raqibun atid. Karena sesungguhnya di sebelah kamu tuh ada malaikat raqib dan atid. Makanya mesti waspada. Termasuk dalam berucap. Wala yaf'alu. Juga jangan melakukan hal ini hal itu. Ya. Illal maliyahal mustahsana, kecuali berbicaralah dengan lemah lembut. Kalau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan lemah lembut. Ya. Liyaqa'a nusyu'uhu ala dzalik, ya, agar supaya jatuh tempat kelembutan itu pada
anak kita. Jadi ala dzalik ala demikian. Wa yuassikhu fihi, dan hendaklah kedua orang tua menanamkan fihi pada putranya, pada anaknya, ta'awudul adatil hasanat, kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Adat itu kebiasaan. Ya. Namanya dakwah bil hal. Jadi dakwah bukan hanya di luar, tapi di dalam pun lakukan dengan baik, terutama dan lebih utama terhadap putra-putri sendiri. Dalam rumah, ya, bagaimana mengembalikan adat yang baik kepada putra-putri kita, dari tutur kata, nggak senonoh, dari perbuatan, nggak serampangan. Fayatayassaru alaihil amalu bidzalik, maka nanti akan mudah untuk diamalkan oleh anak kita fi kibarihi, dalam kedewasaannya, karena udah dididik dari kecil, ya, dengan lemah lembut, diajarkan tutur kata dengan baik. Nanti ketika anak kita dewasa, tutur katanya pun dengan baik, punya sopan santun, ya. Jadi kalau umpama, mohon maaf, anak kita tutur katanya senonoh, kasar, mohon maaf, bagaimana pendidikan di rumah yang diberikan oleh ibu bapaknya? Satu contoh gini, ketika berkomunikasi antara bapak dan ibunya, dia selalu mengucapkan kamu, aku, saya, lalu didengar sama anaknya. Pun demikian, bapak terhadap anak, ibu terhadap anak pun demikian. Tutur katanya sopan. Kamu, aku, saya. Nanti sampai dewasa terbiasa tuh. Jadi kalau mama gaya begini, orang tua nerapin bahasa yang kurang bagus, lu umpama, gua, nanti suatu saat anak kita jangan kaget gitu ketika dia berdialog dengan kita, ketika dia berkomunikasi dengan kita, keluar tuh kata-kata itu tuh. Lupa ngomong doang, nyuruh doang, ngerjain kagak. Bagaimana tuh pendengaran orang tua kalau umpama anak-anaknya sendiri bilang lu? Gak enak kan? Fa innal khaira adatun, karena sesungguhnya kebaikan itu adat, kembali ke adat. Ya, kebaikan yang biasa dilakukan itu kembali kepada kebiasaan. Kalau kebiasaannya bagus, ya bagus. Kalau memang kebiasaannya buruk, ya buruk. Jadi kembali kepada kebiasaan. Wa aktsaru wazaibu hadzal hinu min hadzal umri. Dan lebih dominan, lebih banyak, lebih dominan tugas-tugas ini min hadzal umri. Nah, ini lebih dominan nih kebaikan, tutur kata, kelemah lembutan orang tua, hendaknya lebih banyak dilakukan sebelum anak
itu menanjak usia balik. Ya, apalagi usianya masih di bawah seperti umur 3 tahun, pokoknya sebelum balik. Itu yang harus dominan dilakukan oleh kedua orang tua. Ya ta'allaqul qiyamu biha, yang berkaitan pelaksanaan ya tugas-tugas ini oleh para orang tua wal aulia, dan para wali-wali. Para wali-wali di sini bukan wali kekasih Allah, maksudnya orang yang menjadi tanggungan, misalnya kayak orang mengangkat anak, mengasuh anak. Nah, itu tanggung jawab dia mendidik anak, termasuk tutur katanya, kelemah lembutan. Wa minal muhimmi, dan di antara hal yang terpenting terhadap kedua orang tua, hifdzus sabiyyi minasibyan, yaitu melihara, menjaga anak dari anak-anak kecil yang lainnya, alladzi laisu min auladi ahlil khair, yang mereka tidak termasuk anak-anak yang suka melakukan kebaikan. Nah, orang tua harus pandai itu. Bukan membatasi itu, membatasi anak kita pergaulan, bukan. Tapi di sini satu di antara kewajiban orang tua, bila anak kita bergaul dengan anak yang bukan ahli kebaikan, artinya nggak pernah melakukan kebaikan, nah cegah anak kita, jangan sampai mereka bergaul. Wala minal magharisi taibati, dan tidak pula jangan sampai anak kita bergaul, berteman terhadap anak yang bibit bebet bobotnya nggak bagus. Larang. Di sini bukan pilih kasih. Di sini bukan karena memilah-memilih. Kita justru menyelamatkan anak kita. Artinya apa? Agama justru menganjurkan orang tua dari anak agar mengarahkan anaknya pada pergaulan yang anak itu punya bibit bebet bobotnya bagus. Misal ya, ada tetangga kita anaknya seusia dengan anak kita. Kita tahu, oh dia bapaknya kiai, ibunya ustazah, didikannya terhadap putra-putrinya bagus. Nah, boleh tuh anak kita disuruh berteman dengan tetangga seperti itu. Ya. Jangan dilarang. Faqad qila, maka telah dikatakan, aktsaru fasadi sibyani, lebih dominan rusaknya anak-anak, min ba'dihim li ba'din, karena pergaulan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Jadi ada qil mengatakan rusaknya perilaku anak itu disebabkan pergaulan. Ya, aktsaru fasadis sibyani min ba'dihim li ba'din, kebanyakan atau telah mendominasi rusaknya akhlak anak-anak itu sebab pergaulan mereka dengan pergaulan sebagian yang lainnya. Ya, mungkin bisa jadi karena pergaulannya buruk, jadi ikut buruk. Pergaulannya jelek, mudarat, jadi ikut mudarat, ikut jelek.
Wa qad dzakaral imamu hujjatal islami rahmatullahi, dan telah menyebutkan oleh imam yang bergelar Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahmatullah, semoga Allah merahmati, fi kitabi, dalam kitabnya yang berjudul Riyadatun Nafsi Minal Ihya'i, di antara kitab Ihya, bayanan kafian, sebagai penjelasan yang sempurna, syafian, lagi lengkap, fi riyadati sibyani, di dalam mendidik anak-anak, wa kaifiyatil amali, dan bagaimana cara beramal, artinya berbuat, fi husni tarbiyatihim, di dalam memperbagus pendidikan terhadap mereka. Jadi Imam Syahibur Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menganjurkan, kalau mau lebih detail tentang pendidikan anak, silakan buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada kitab yang berjudul atau bab Riyadatun Nafs. Nah, di sana sangat lengkap, sangat jelas, gamblang penjelasan tentang bagaimana mendidik anak dengan baik. Wa hadzal waqtu alladhi huwa min hinal wad'i ila hinal bulugh, yang dimulai rentang waktu. Jadi cara mendidiknya itu disebutkan dari lahir sampai menjelang baliknya anak kita. Bagaimana cara mendidiknya dengan baik? Halu takfifi minallahi azza wa jal, kondisi anak takfif maknanya lemah, minallahi azza wa jal. Jadi kondisi anak itu yang merupakan daripada titipan Allah azza wa jal. Laisa fi taklifu min ala sibyan, bukan di dalamnya satu pemaksaan di dalam pendidikan anak-anak. Jadi orang tua pun harus tahu caranya, bagaimana memberikan porsi yang bisa dilakukan oleh si anak, tidak memberatkan, tidak membebankan. Bisolatin wala bisaumin. Contohnya sholat aja. Bagaimana? Jangan hanya sekedar memerintahkan, tapi kasih solusi. Puasa, kan anak kita umurnya tadi 7 tahun. Jangan dibebankan, kamu harus puasa sampai maghrib, jangan. Nah, latihan puasa besok Ramadan. Kalau perlu kasih iming-iming, motivasi, sebagai motivasi. Ayo nak sholat, kalau sholat nanti bapak beliin ini umpama. Atau ibunya, ayo nak puasa, nggak apa-apa sampai zuhur. Walaupun belum berkewajiban, tapi mendidik. Nanti tujuannya agar ketika anak kita sudah masuk tamyiz, dia melaksanakannya mudah, tanpa ada paksaan dari orang lain. Lahir dari dirinya sendiri, panggilan dari dirinya. Kayak sholat, jangan dipaksa 5 waktu. Oke, kalau zuhur dia bisa kerjakan, asar dia bisa kerjakan, maghrib isya dia bisa. Tapi subuh nih, bangunin aja. Kalau mama bangun ya syukur, dibangunin nggak bangun, jangan disiram. Apalagi digebuk pakai sapu, justru nggak mendidik, belum berkewajiban. Jadi jarak mendidiknya jangan keras. Jelas nggak? Nah, bangunin pelan-pelan. Nggak bangun, sudah
namanya kita melatih, kecuali nanti kalau umpama sudah ada kewajiban, ya tadi fadribu, kalau nggak mau, kalau enggan, orang tuanya wajib memukul, tapi mukulnya ghairu mubarih, tidak memberikan rasa sakit, tidak memberikan luka. Jadi ketika memerintahkan satu kewajiban, tujuannya terbiah, mendidik, nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu pakai beban, ya itu caranya. Wala bi ghairihima, dan tidak pula tanpa keduanya, minat takalifi syar'iyati, dari bentuk-bentuk pembebanan hukum syariat. Semampunya aja kita perintahkan, sebisanya dia, semampunya kita. Illa man kana 'alal auliya'i minal amri bidzalik, kecuali bentuk-bentuk hukum syariat yang ada berkewajiban atas para wali dari perkara yang demikian itu. Wa fil hadisi, dan tersebut dalam satu hadis. Jadi kalau umpama hadis ini nih, anak kita jangan dikeraskan ketika dia tidak melakukan satu kewajiban, karena belum ada kewajiban. Rufi'al qalamu an salasatin, diangkat kolam catatan pena manusia itu dah dari 3 hal. Anis sabi hatta yablugha. Pertama, catatan dari kanak-kanak sampai dia dewasa. Artinya, anak yang umurnya belum balik, bila dia melakukan satu keburukan, satu kejahatan, tidak terhitung dosa. Tidak terhitung dosa. Tetapi kalau dia melakukan kebaikan, dihitung kebaikannya oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau anak kecil kan belum terkena beban hukum tadi, sholat, puasa. Ya, kalaupun dia nggak mengerjakan, nggak berdosa. Karena belum terhitung tamiz, kecuali kalau sudah dewasa. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqadha. Orang tidur sampai dia sadar, sampai dia terbangun. Jadi orang tidur tidak dinilai apa-apa oleh Allah sampai dia tersadarkan. Wa anil majnuni, yang ketiga, dari orang gila, hatta yafiqo, sampai dia siuman. Jadi orang gila kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa di bulan suci Ramadan, nggak dosa. Kenapa? Karena kesadarannya hilang. Kecuali kalau dia sudah sadar, kembali kesadarannya, dia harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Wa dzalika manun minallah, ini semua nih, ya, anak kecil sampai dewasa baru kena kewajiban, orang tidur, ya, kalau dia bangun baru kena kewajiban. Contohnya nih, sebelum johor orang tidur, sebelum johor bangun asar, dia sholat johor nggak tuh? Nggak kan? Nggak sholat johor karena dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Kecuali kalau tidurnya habis johor, belum sholat, baru dosa. Ya, nah ini semua yang 3 hal tadi, manun minallah,
karunia dari Allah, wa fadlun dan keutamaan, wa lutfun dan kasih sayang, wa takhfif dan keringanan, wa amalu tifli minat ta'at. Nah, dan perbuatan anak kecil daripada ketaatan, alati takunu qabla lal bulugh, yang terjadi, yang dilakukan sebelum dia balik, fi saifil abaweh. Nah, itu masuklah dalam catatan kedua orang tuanya minal muslim. Makanya di sini orang tua pupuk tanam ajarkan kebaikan sama anak. Kalau anak kita melakukan, dia belum balik, maka yang dapat kebaikan adalah pahalanya adalah untuk kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.